Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohri Darmawan dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi tahun 2001 kelas B dengan NIM 2105097404. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur data dictionary pada bahasa pemrograman Python. Apa sih itu struktur data? Pengertian struktur data. Struktur data adalah teknik yang menyediakan cara termudah untuk menyimpan dan melakukan tindakan yang berbeda pada data di komputer. Struktur data merupakan salah satu materi dasar dari ilmu komputer. Dengan memahami berbagai macam struktur data mampu memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses data yang dibutuhkan secara tepat dan cepat. Ditambah lagi dengan adanya struktur data yang mempunyai format khusus, mampu memberikan kemudahan dalam mengatur, memproses, mengambil, dan menyimpan data secara umum. Suatu struktur data terdiri dari beberapa bagian sebagai himpunan nilai-nilai data dan sejumlah operasi dasar yang bekerja pada data tersebut menurut algoritma tertentu. Terdapat banyak jenis struktur data yang ada saat ini. Di antaranya yaitu stack, queue, tree, table, array, linked list, dictionary, tuple, dan lain-lain. Di sini kita akan membahas salah satu jenis struktur data, yaitu struktur data dictionary yang biasanya digunakan untuk mencari nilai dengan cepat. Biasanya jenis struktur data ini menggunakan key dan value. Di sini akan dibahas struktur data dictionary dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Pengertian struktur data dictionary. Struktur data dictionary merupakan struktur data yang berisi kumpulan dari pasangan kunci atau key dan nilai value tertentu. Terdapat dua komponen penting dalam struktur data dictionary, yaitu key dan value. Elemen pada dictionary tidak terurut sehingga tidak dapat diakses menggunakan squeeze. Setiap key dipisahkan dari value-nya oleh titik dua. Item dipisahkan oleh koma dan semuanya tertutup dalam kurung kurawa. Dictionary yang kosong ditulis dengan menggunakan dua kurung tanda kurawa saja. Berikutnya yaitu penerapan struktur data dictionary pada Python. Yang pertama yaitu membuat item dictionary. Yang kedua yaitu mengakses item dictionary. Yang ketiga yaitu mengubah item dictionary. Berikutnya yaitu menghapus item dictionary, dan yang terakhir yaitu menambah item dictionary. Yang pertama yaitu membuat item dictionary. Terdapat dua cara dalam membuat item dictionary. Yang pertama yaitu menggunakan tanda kurung kerawa, dan cara yang kedua yaitu menggunakan fungsi atau konstruktor dict buka kurung tutup kurung. Adapun pada gambar di samping ini saya sediakan contoh codingan untuk membuat item dictionary. Jika kita menggunakan cara yang pertama, maka kita tinggal saja mengetik data sama dengan buka kurung kurawa. Kita masukkan nama-namanya, data yang akan dimasukkan. Data yang dimasukkan ini dapat berupa string, integer, object, list, tuple, dictionary, dan lain-lain. Di sini nama ini merupakan string, yang umur ini merupakan integer, yang mix ini merupakan array, yang jomblo ini merupakan boolean, dan yang keluarga ini isinya merupakan dictionary sendiri. Dictionary di dalam dictionary. Nah, jika kita menggunakan cara yang kedua, maka kita tinggal saja mengetik seperti yang di bawah ini. Profil sama dengan dict, masukkan datanya. Seperti itu saja. Berikutnya yaitu mengakses item dictionary. Kita bisa mengakses item pada dictionary dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan key, yaitu kurung siku. Yang kedua yaitu dengan menggunakan fungsi get buka kurung dan tutup kurung. Adapun
Cara untuk penulisannya yaitu misalnya kita ada data ya, seperti pada gambar di atas di samping ini, itu merupakan data item dictionary. Nah, bagaimana kita mengaksesnya? Jika kita mengaksesnya menggunakan cara pertama, maka kita tinggal saja mengetik print nama saya adalah, terus mengembalikan hasil dari data itu nama, buka kurung siku nama, maka pada outputnya nanti akan keluar namanya seperti itu. Dan untuk mengakses dictionary dengan cara kedua yaitu get buka kurung tutup kurung, maka kita tinggal saja mengetik print data.get buka kurung tutup kurung nama, maka akan muncul namanya langsung yaitu Sarimin. Jika kita mengakses dictionary menggunakan cara yang pertama, apabila key-nya tidak terdapat di dalam dictionary-nya sendiri, maka akan terjadi error. Sedangkan jika kita menggunakan cara yang kedua, maka akan dikembalikan nilai 0. Seperti itu. Berikutnya yaitu mengubah item dictionary. Untuk mengubah item pada suatu dictionary, caranya cukup simpel, seperti mengubah variabel pada umumnya. Dictionary bersifat mutable, artinya nilainya dapat kita ubah-ubah. Contohnya pada gambar di sampingnya ini terdapat dictionary ya. Kita akan mengubah item dictionary dari release. Nah, awalnya kita tampilkan datanya dulu, print bahasa, buka, kemudian ketik release, kemudian kita ubah value-nya menjadi Ruby, kemudian tampilkan data, maka outputnya akan muncul Python dan Ruby. Seperti itu. Berikutnya yaitu menghapus item dictionary. Untuk menghapus item ini terdapat dua cara juga. Yang pertama yaitu menggunakan statement del seperti yang tercantum pada PPT, dan yang kedua yaitu menggunakan fungsi dictionary.pop buka kurung tutup kurung. Perintah del akan menghapus anggota dari dictionary tersebut tanpa mengembalikan nilai apapun. Sedangkan fungsi pop buka kurung tutup kurung akan mengembalikan value dari anggota yang dihapus tersebut. Contohnya, jika kita menghapus item dictionary dengan menggunakan cara yang pertama, kita ketik bahasa sama dengan item dictionary yaitu release Python, soon itu, kemudian kita delete release-nya, maka akan muncul bahasa sisanya tersebut. Berikutnya yaitu jika menggunakan cara yang kedua yaitu menghapus item dictionary dengan menggunakan dictionary.pop buka kurung tutup kurung. Kita ketik dulu bahasa sama dengan buka kurung kurawa, datanya tutup kurung kurawa, kemudian bahasa.pop buka kurung data yang akan dihapus, kemudian kita outputnya akan muncul seperti yang pada PPT. Berikutnya yaitu menambahkan item dictionary. Untuk menambahkan key dan item baru, caranya seperti mengedit item. Kalau key yang kita definisikan ternyata sudah ada, sistem akan mereplace item yang lama dengan yang baru, alias mengedit. Tapi jika key yang kita definisikan ternyata tidak ada, maka sistem akan menambahkan sebagai item baru. Misalnya ini terdapat struktur data dictionary seperti yang di atas itu ya, bahasa sama dengan buka kurung kerawa, data tutup kurung kerawa. Jika kita menambahkan ongoing misalnya bahasa.update buka kurung kerawa ongoing .2 JavaScript print bahasa, maka akan muncul release .2 Python, ongoing .2 JavaScript, soon .2 buka kurung PHP, C. Ada tambahan datanya yaitu ongoing dan JavaScript. Jika mengubah nilai dari release, maka bahasa update buka kurung kerawa release
dot, maka outputnya akan muncul release dua dot, ongoing dua javascript, soon dua buka kurung php, c tutup kurung gerawan. Seperti itu. Struktur data sangatlah penting dalam melakukan pemrograman. Dengan memahami berbagai macam struktur data mampu memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses data yang dibutuhkan secara tepat dan cepat. Dictionary merupakan struktur data yang berisi kumpulan dari pasangan kunci atau key dan nilai atau value tertentu. Struktur data dictionary dapat digunakan pada bahasa pemrograman Python, yaitu dengan membuat, mengakses, mengubah, menghapus, dan menambahkan item dictionary sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga lebih mudah dalam memposisikan data yang akan disimpan dan diproses pada pemrograman. Cukup sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terjadi kesalahan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.